Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Sudah FM Business and Inspiration. Selamat pagi Smart Listeners dan juga selamat pagi sahabat Sonora Network di seluruh Indonesia. Apa kabar Anda hari ini di hari Senin 4 Mei 2020? Saya Daryl Adam kembali menemani aktivitas pagi Anda, tentunya bersama dengan founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer of Transformational Leadership, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, and also Organizational Culture Consultant, and his Managing Director, Captain Asia Servitama, ada Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Daryl dan selamat pagi Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh jagat raya. Senang sekali kita kembali saling menginspirasi di hari Senin pagi, minggu keberapa Mei ini Mas Daryl? Minggu pertama. Masih minggu pertama ya? Iya. Halo. Sehat Pak Eloy? Luar biasa Mas Daryl, sehat. Ya, kita juga gimana doakan keadaan keluarga di rumah? Semuanya sehat, puji Tuhan, alhamdulillah, semuanya sehat. Dan nanti jam 8 pun saya juga langsung ada namanya webinar online seminar bersama dengan 1.000 orang teman-teman Salesforce dari Astra Daihatsu. Wow. Jadi kita tetap berkarya, kita selalu berusaha. Seperti itu Mas Daryl. Baik, Pak Eloy, kita melanjutkan pembahasan pada minggu lalu ya. Kalau ada istilahnya work from home, kita punya istilah selling from home, yaitu jualan dari rumah. Ini sudah masuk part yang kedua, Pak Eloy ya. Berarti minggu kita bahas masalah ini. Nah, Pak Eloy, untuk bisa merefresh ingatan dari Smart Listeners dan juga sahabat Sonora di luar sana, boleh kita review sedikit, Pak Eloy, mungkin apa yang sudah kita bahas pada minggu lalu? Oh, tentu. Luar biasa. Jadi Smart Listeners, sahabat Sonora, kita kan lagi berbicara mengenai selling from home. Dan selling from home itu terjadi karena ada working from home. Kerja dari rumah. Nah, kalau kerja dari rumah, khusus untuk teman-teman sales, itu artinya JDR. Jualan dari rumah. Gimana bisa jualan, Pak, katanya. Sekarang krisis terjadi di mana-mana karena imbas dari pandemi COVID-19. Di satu sisi, itu realitanya memang benar. Tetapi di sisi yang lain, kita tidak boleh menyerah pada kondisi yang ada. Dan ternyata ada beberapa industri, ada juga beberapa perusahaan yang tetap bisa jualan di momen-momen seperti ini. Sekalipun industrinya itu dikatakan ada di falling. Karena industri itu sekarang banyak pengamat, para ahli, mereka membuat kategori lah, mereka membuat kelompok. Ada yang namanya rising, itu perusahaan-perusahaan di dalam industri yang justru dengan COVID-19 ini, banyak produk-produk mereka, atau minimal sebagian dari jasa dan produk mereka, dibutuhkan. Apakah itu consumer goods, fast moving consumer goods di sana? Apakah yang berhubungan dengan alat-alat kesehatan misalnya? Tapi kemudian ada yang di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah. Tetapi kemudian ada yang falling. Itu justru industri yang katanya justru sekarang lagi kena dampak luar biasa. Jangankan untung, yang ada adalah rugi. Katanya teman-teman yang di dalam bidang tourism misalnya. Airlines juga begitu. Tetapi bagaimanapun, kita tetap harus melihat semua ini di mana ada kondisi krisis, di situ ada peluang untuk kita. Belum tentu kita harus mendapatkan uang, tetapi minimal kita tidak boleh menyerah. Dan sebagai orang sales yang saya sebut sebagai sales warrior, di dalam buku yang saya tulis, saya mengatakan bahwa sales warrior itu adalah orang-orang yang sangat pandai di dalam beradaptasi, Mas Daryl. Sehingga minggu lalu kita sudah mengatakan basicnya
Mari kita mencintai dulu penjualan ini. Oleh karena apa? Banyak dari pendengar kita yang tidak lagi mendengar kita dari mobil ya, karena working from home, tetapi mendengarnya dari ruang tamu ya, atau mungkin di kamar tidur masih ya, yang mana istri atau suami, anak-anak, termasuk mbak di rumah, yang selama ini tidak terlalu memahami yang namanya selling. Nah, biarlah percakapan kita selama 3 minggu ini bisa menolong mereka lebih memahami makhluk apa itu yang namanya selling, dan dengan demikian mereka jatuh cinta dalam dunia penjualan, dan akhirnya mereka bisa berkreasi di dalam mencari peluang jualan dari rumah. Sementara bagi teman-teman sales warrior, tetap ayo kita cari improvement, perbaikan-perbaikan agar kita bisa tetap berkarya, jualan, walaupun itu dari rumah. Itu yang minggu lalu kita bahas, Mas Daryl, sampai kita bahkan membicarakan mengenai apa sih itu yang namanya selling. Ya kan, minggu lalu saya sudah sampaikan, kalau menurut kamus nih, kata kuncinya adalah an action, ada satu usaha. Ya, jadi teman-teman, Bapak dan Ibu yang mendengarkan kita dari rumah, bicara mengenai selling, janganlah dilihat itu sebagai sebuah pekerjaan yang nista. Karena banyak di luar sana yang, masa jadi orang sales, kita sekolah tinggi-tinggi kok disuruh jadi orang sales. Sebenarnya tidak begitu. Kalau kita melihat yang menjadi definisinya menurut Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, maka dikatakan di sana, selling itu adalah usaha atau tindakan. Nah, namanya usaha, tindakan, ikhtiar, kan semua orang memang dipanggil untuk berusaha dan bertindak dong, bekerja. Tetapi bertindak dan berusaha untuk apa? Bertindak dan berusaha untuk membujuk. Apalagi mempengaruhi, influencing. Siapa yang dipengaruhi? Orang lain. Siapa orang lain itu? Bisa jadi orang yang ada di sebelah kiri, sebelah kanan Anda saat ini. Entah itu suami, entah itu istri, anak-anak. Untuk apa? Agar melakukan suatu tindakan. Apa itu? Mungkin membuatkan Anda nanti makanan berbuka puasa yang paling Anda sukai. Mungkin sekedar membantu Anda melakukan suatu pekerjaan yang selama ini Anda nggak mampu dan dibantu, atau menerima suatu ide. Jadi ternyata, smart listener sahabat Sonora, yang namanya jualan itu tidak harus selalu jualan barang yang terlihat di depan mata kita, yang tangible. Jualan pun adalah bicara mengenai ide. Waktu Anda lagi wawancara, Anda lagi jual ide. Kalau Anda berhasil, Anda akan diterima sebagai karyawan. Bahkan minggu lalu saya sudah sampaikan, ketika Anda seorang pria melamar wanita, Anda pun sedang melakukan kegiatan penjualan. Ketika dia mengatakan, yes, I do, I love you too, maka itu berarti deal, closing the deal. Tetapi setelah closing the deal, akhirnya menikah, apakah kemudian kita berhenti di sana? Nah, inilah kesalahan dari teman-teman sales. Karena setelah dia jualan, dia pikir pekerjaannya sudah selesai. Padahal sebenarnya bagi customer, itu justru prosesnya baru mulai. Kenapa? Karena semua janji-janji salesperson selama 6 bulan atau 2 minggu sebelumnya, sekarang diuji dan harus dibuktikan setelah apa? Setelah terjadi aktivitas pembelian. Contoh, kalau beli mobil, apakah after service-nya bagus? Beli komputer, apakah after service? Jangan-jangan setelah pembelian malah orangnya ditelepon kagak diangkat. Nah, itu berarti dia sales amatiran. Yang minggu lalu kita sudah bahas, ada 3 tipe orang sales. Ada amatiran, ada profesional, ada sales warrior atau champion. Nah, amatiran ya kayak tadi. Itu nanti kalau udah menikah, baru juga menikah setahun, ternyata dia itu sudah tidak lagi memberikan pelayanan yang terbaiknya kepada istri atau suami. Justru dia lupa bahwa di rumah ada suami atau istri, dia sibuk sendiri dengan mantan waktu masih SMA dulu. Nah, itu amatiran, Mas Daryl. Jadi selling itu kita break dulu ya, Pak Eloy ya. Boleh ya? Service, mempertahankan hubungan baik dan memastikan kepuasan dari pelanggan kita, itu juga penting. Demikian, Mas Daryl.
Pak Eloy, kita break dulu. Kita nggak mau terkesan amatiran, kita nggak mau lupakan yang berikut ini ini, baru Pak Eloy ya. ini Mas Daryl. Nanti kita mulai lagi di sesi yang berikutnya. Tapi intinya adalah tentang cinta penjualan itu sebagai sebuah basic foundation dari jiwa seorang sales. Nah, Anda bisa berinteraksi, silakan di 0812 11 12 959. Smart Motivation segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih Smart Listeners dan juga sahabat Sonora Network di seluruh Indonesia. Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, Managing Director Capstan Asia Servitama. Nah, ini kita masih bicara masalah selling from home ya, walaupun sudah masuk part yang kedua. Jadi minggu lalu itu kita lebih sedikit menyinggung tentang basic atau level pemahaman dasarnya. Jelas-jelas ditegaskan sama Pak Eloy dan diulang pada hari ini bahwa yang paling penting adalah cinta penjualan dulu. Kalau udah cinta, semuanya juga nggak akan berasa ya Pak Eloy ya. Bener. Gitu. Nah sekarang kita fokus ke intermediate-nya nih. Karena memang ada 3 senjata sales warrior termasuk untuk digital selling atau SFH. Tapi sebelum merambah ke situ, ada satu informasi penting, Pak Eloy. Silakan disampaikan. Oh siap, terima kasih Mas Daryl. Smart Listeners dan sahabat Sonora, kan tadi saya sudah sampaikan bahwa kita tetap harus berjuang seproduktif mungkin, walaupun kita bekerja dari rumah. Kenapa? Karena dengan aktivitas kita, itu mengirimkan signal kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa masih ada kehidupan. Di ujung terowongan itu ada cahaya. Tetapi kita pastikan kita tiba di ujung cahaya itu dengan kita bersama-sama ngapain? Kita tetap harus aktif. Nah, salah satu yang kami lakukan adalah kita melakukan namanya public online seminar atau public webinar. Ini ada 9 modul, ada 3 modul mulai dari motivasi, kemudian sales dan leadership, dan kemudian ada 9 topik di dalamnya. Ya, silakan cek lebih lagi informasinya di Instagram saya, Eloy Zaluku. Semua jadwalnya ada di sana. Besok mulai, ya hari Selasa kita mulai kelasnya. Jadi selama bulan Mei ini ditutup nanti di sebelum Lebaran sekitar tanggal 21 atau tanggal 22 terakhir 3 kali dalam seminggu 2 jam. Jadi dari hari Selasa, kemudian Rabu, kemudian Sabtu. Jadi silakan daftarkan diri Anda. Semua informasi ada di Instagram Eloy Zaluku. Eloyzalukhu. Terima kasih Mas Daryl. Oke, kita mulai dari hilirnya dulu Pak Eloy. Tetap basicnya harus cinta penjualan ya. Karena memang cinta penjualan itu akan merambah kemana-mana, termasuk yang intermediate. Apalagi kalau udah cinta, pasti senjata sales warrior ini ampuh Pak Eloy. Ya, betul Mas Daryl. Smart Listeners dan sahabat Sonora, tadi di awal kita bicara mengenai pahami apa itu selling dan jatuh cintalah dengan selling. Sekarang di intermediate, kita bicara mengenai 3 senjata seorang sales. Dan ini juga berguna untuk selling from home. Justru kalau kita mulai daripada spirit of sales warrior, spirit of sales elite, itu berbicara mengenai namanya adalah attitude. Apa itu? Sikap. Apa itu sikap? Nah ini penting sekali oleh karena teman-teman yang terbiasa jualan offline atau traditional selling, itu kan bisa ketemu langsung dengan konsumen, Mas Daryl. Mereka bisa melakukan pameran, mereka bisa canvassing. Sekarang udah nggak bisa. Kenapa? Karena PSBB. Kita nggak bisa ketemu orang-orang itu ya. Kita mau datangin ke rumah pun, waduh, itu security sudah jagain. Nah, karena itulah udah ada banyak perubahan. Saya selalu mengatakan bahwa cara customer membeli sudah berubah. Karena itu, cara jualan kita pun berubah. Nah, bagi teman-teman yang sudah terbiasa jualan online selama ini, bagi mereka ini something easy. Tapi saya masih yakin sekali, sebagian besar dari teman-teman sales di luar sana, ini adalah the new normal. Di dalam kita mulai harus familiar. Di dalam kita membangun
komunitas, membangun network, membangun followers kita di Instagram, di Facebook, dan tentu saja kita harus sangat familiar dengan e-commerce platform, termasuk bagaimana kita membangun relationship dengan existing customer, dengan customer yang sudah ada, tetapi kita terus menyapa mereka. Nah, itu yang ada di dalam senjata yang kedua dari Sales Warrior, yang namanya adalah customer-centric selling. Di dalamnya bagaimana kita terus-menerus memikirkan solusi apa yang bisa kuberikan kepada target pasar saya. Nilai tambah apa di tengah-tengah COVID-19 ini yang bisa kuberikan kepada target pasar kita. Itulah sebab tadi kenapa kami mengatakan kita pun rutin ya. Kemarin misalnya di hari Minggu itu saya ada 2 live Instagram. Satu bersama dengan Bang Roma, kami bicara selama 1 jam dari jam 2 sampai jam 3. Itu tentang apa? Tentang strength-based selling for free. Kenapa? Karena kami merasa itulah yang kami bisa berikan saat ini kepada target pasar kami, kepada sahabat di luar sana. Lalu nggak cukup dari itu, saya teruskan lagi jam 3.30 sampai jam 4.30, bahkan akhirnya kita perpanjangan waktu sampai jam 4 dengan Dr. Vivit. Ini adalah sahabat saya dulu, CEO dari Aneka Yes. Tapi kemudian sekarang beliau menuliskan buku yang menarik, dan kemana-mana beliau menjadi seorang motivator untuk para millennials. Nah, itulah maksud saya. Tidak boleh, intinya begini, Mas Daryl, smart listener, sahabat Sonora, teman-teman sales di luar sana, jangan pasif di rumah gitu. Karena kalau kita tidak terus bergerak, kita itu akan terbawa perasaan, dan justru kita bukannya menjadi bagian dari pahlawan ekonomi, justru kita akhirnya menjadi beban dari pemerintah. Nah, karena itu, the spirit of sales warrior, kemudian customer-centric selling, di dalamnya ada yang saya sebut sebagai RAVE, relationship and value for engagement. Jadi, mulai dari rumah pun, cari caranya membangun hubungan lagi dengan, nah itu pentingnya database. Database itu apa? Selama Anda bekerja sebagai orang sales, apakah Anda punya yang namanya nomor telepon, yang namanya nomor WhatsApp, atau minimal email? Dari siapa? Orang-orang yang membeli dari Anda selama ini. Beberapa waktu lalu, Mas Daryl, saya itu ngobrol dengan seorang teman. Dia di industri namanya properti. Dan dia menyayangkan sekali karena selama ini dia itu tidak tekun di dalam mengumpulkan, mencatat dengan rapi nama-nama, lalu kemudian kontak dari orang-orang yang membeli dari dia selama 5 bahkan sampai 7 tahun terakhir. Kenapa? Karena harusnya kalau dia melakukan itu, justru saat inilah waktunya untuk membangun kedekatan dengan orang-orang tersebut. Kenapa? Karena janganlah kita mulai membangun hubungan dengan orang yang tidak pernah mendengar kita, tidak pernah bertemu dengan kita sebelumnya. Mulai dari apa? Harta karunnya dulu harusnya. Harta karunnya itu siapa? Orang-orang yang sudah pernah membeli dari Anda, atau minimal pernah bertemu di pameran, pernah bertukar kartu nama, dan minimal mereka mengenal nama Anda. Mulailah dari sana. Kalau nama-nama di dalam harta karun ini sudah selesai, baru Anda masuk ke LinkedIn. Untuk apa? Di situ mulai mengulik, mencari nama-nama prospek baru, lalu mulai berkenalan. Perkenalannya sendiri pun itu harus dibuat dengan kalimat yang menarik. Kenapa? Nah, ini yang terus saya sampaikan kepada teman-teman, termasuk saya sendiri juga terus belajar. Di tengah-tengah yang namanya digital selling ini, ada yang namanya itu abundance of information, scarce of attention. Nah, ini penting sekali, Mas Daryl. Yang saya mau singgung ini nanti di advance sebetulnya. Tetapi saya pikir kita harus konsisten dengan waktu. Kita break dulu ya. Silakan, Mas Daryl. Saya diam merenung loh, nungguin kapan ya kira-kira anak masuk untuk tidak ya. Oke, Pak Eloy, kita lebih maksimalkan nanti di sesi yang berikutnya. Ini sudah banyak komentar yang masuk di WhatsApp kami. Nanti kita coba cicil satu persatu ya, Pak Eloy ya. Komentar positif yang masuk untuk membangun di program ini sendiri.
Oke, Yes. Anda jangan kemana-mana Smart Listeners dan juga sahabat sonora, kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih. Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, dan kita masih bicara masalah selling from home ya, part yang kedua. Ini lagi panas-panasnya, tapi kita punya cukup banyak waktu di sesi ketiga ini, Pak Eloy. Saya mohon izin dulu, ada beberapa komentar positif yang masuk di line WhatsApp kami. Boleh ya, Pak Eloy ya? Silakan, dengan senang hati. Pertama dari, sebentar saya coba lihat namanya dulu, Bapak Akun. Bro Eloy, tolong tetap ditayangin di YouTube dong, siarannya lewat rumahnya Mas Eloy, biar lebih dapat semangatnya. Oke. Wah, siap. Kemudian ini Baik. yang kedua ada Ibu Ningsi, keren Smart FM, WFH, live-nya via Zoom, dan kita masih bisa dengerin edukasi cerdasnya pada pagi hari ini. Oke. Thank you. Kemudian juga, ini menanyakan Pak Eloy, no name 0857 11 11 11 1 sekian. Pak Eloy, gimana caranya kita bisa maksimal selling from home kalau kendala internet masih menjadi faktor utama satu-satunya hal yang perlu dipertimbangkan? Butuh dukungan pemerintah kah dalam hal ini? Wow, ya. Ini penting sekali, Pak. Memang itu adalah infrastruktur ya, penting ya. Ya memang selling from home menggunakannya alatnya itu sih ya, kita mau ber-WA pun kita membutuhkan ya minimal ya pulsa di sana ya. Koneksi internet ya, Pak Eloy. Internetnya kalau tidak memadai mesti mencari jalan keluar lain deh itu ya. Karena ya kalau sekarang pemerintah sudah banyak sekali yang harus dipikirkan saat ini ya. Tinggal bagaimana apa yang bisa Bapak lakukan. Saya tidak mengatakan harus berpindah ke tempat lain yang memang ada wifi atau ada internet yang memadai. Tetapi ya Pak, saya mohon maaf tidak punya solusi yang yang instan, karena urusannya infrastruktur sih. Itu memang penting sekali. Tapi ini kalau kita ambil sisi positifnya, kita harus balik lagi ke poin yang pertama tadi, Pak Eloy ya. Kalau kita cinta penjualan, pasti otomatis linknya akan kita mudah dapatkan, Pak Eloy ya. Oh, memang kenapa harus dimulai dari sana kan? Cinta penjualan, karena kalau kita sudah jatuh cinta pada sesuatu kan, kita akan mencari jalan keluarnya. How to-nya itu kan kita akan cari. Nah, memang pertanyaannya adalah mengenai internet yang terkendala, yang ya itu urusannya itu infrastruktur ya pemerintah, dan bagaimana Bapak dari yang semampunya bisa dilakukan apa? Tadi mau mengatakan apakah bisa ke tempat lain yang bisa ada internetnya, ya find a way lah gitu kira-kira. Mas Daryl. Baik Pak Eloy, kita balik ke pembahasan lagi. Ini saya masih tertarik untuk membahas tentang 3 senjata utama dari sales warrior ya untuk memaksimalkan selling from home. Yang pertama tadi adalah the spirit of sales warrior using NLP. Point number 1-nya adalah attitude of sales warrior atau elite. Gimana penjabarannya Pak Eloy? Oh ya, itu berhubungan mengenai sikap itu kan. Ya khususnya ini kan ada perubahan Mas Daryl dari traditional selling kepada digital selling. Ya toh? Dan attitude itu kan intinya apa sih attitude itu? Attitude itu kan sikap sih. Sikap itu apa? Respon. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana seseorang meresponi keadaan ini? Karena kan ada kalimatnya begini, krisis tidak selalu membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Tidak selalu. Penderitaan tidak selalu membuat seseorang menjadi manusia yang lebih hebat, tidak. Kenapa? Karena krisis itu hanya menyingkapkan, hanya menyatakan karakter seseorang yang sebenarnya. Jadi, di dalam krisis, justru yang paling penting itu adalah choices. Jadi, sikap itu bicara mengenai respon itu bicara mengenai pilihan. Hanya pilihanlah yang membuat kita menjadi manusia yang lebih baik kalau kita memutuskan
di tengah-tengah pandemi COVID-19, di mana harus working from home, artinya selling from home, jualan dari rumah. Maka saya memutuskan untuk apa? Untuk tidak menyerah dengan kondisi ini, minimal saya akan melakukan apa? Personal branding. Personal branding itu apa? Saya akan memastikan pasar mengenal saya. Kalau Anda adalah seorang tenaga penjual dalam bidang asuransi, maka pastikan Anda itu ketika memposting sesuatu di Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, whatever, itu adalah hal-hal yang membangun personal brand Anda itu loh. Karena your name is a brand. Nama Anda itu adalah sebuah merek. Pertanyaannya, what have you done with it today? Apa yang Anda lakukan untuk membangun merek Anda itu hari ini? Karena hanya dua kemungkinan, smart listener sahabat Sonora, ketika Anda posting sesuatu atau forward sesuatu di media sosial Anda. Apa itu? Membangun merek Anda atau menghancurkannya. Nah, tadi saya sudah sampaikan, ada cahaya di ujung terowongan. Dan kita dengan pertolongan Tuhan, apapun agama keyakinan kita optimis aja lah bahwa kita akan tiba di ujung terowongan itu. Pertanyaannya, setelah Anda dan saya tiba di ujung terowongan, lalu bisnis mulai bergulir lagi, roda ekonomi mulai berjalan lagi, Anda baru memulai membangun merek Anda, atau Anda sudah memulainya dari sekarang? Kenapa? Karena itu nanti ya, seluruh dunia, semua negara itu berlomba-lomba. Kita sungguh-sungguh masuk di dalam apa? Itu persaingan global di era digital. If you are not prepared, kalau Anda dan saya tidak betul-betul mempersiapkan diri mulai dari sekarang, Anda akan ketinggalan. Jadi, Mas Daryl, itu attitude. Attitude itu berbicara mengenai situasi kejadian peristiwanya sama. Tapi hasil bisa berbeda. Kenapa? Karena ada attitude. Attitude itu apa? Respon. Respon itu apa? Pilihan. Pilihan itu apa? Itu tadi pagi ketika alarm bunyi. Waktu alarm bunyi, Anda matikan, tidur lagi, atau matikan, langsung mempersiapkan diri untuk sahur, untuk berbuka puasa, untuk sahur pagi, puasa, atau justru ya Anda snooze. Itu semua adalah pilihan. Nah, ternyata pilihan-pilihan ini sangat dipengaruhi oleh apa? Habit, Mas Daryl, yang mana kita udah bicarakan di series sebelumnya. Jadi habit itu bisa diubah dengan apa? Mengubah perilaku kan? Perilaku diubah dengan apa? Informasi-informasi yang kita dapatkan seperti pada pagi hari ini. Jadi yes, di dalam kita menjadi seorang sales warrior, sales elite yang adaptif, yang di tengah kondisi apapun bisa kita lewatin dengan tetap senyum, itu membutuhkan apa? Membutuhkan yang namanya attitude. Attitude itu apa? Sikap. Sikap itu apa? Respon. Respon itu apa? Pilihan. Itulah sebab ada orang menghadapi COVID-19, dia menyerah, dia pasif, tidak menjual apa-apa. Ada orang yang ternyata tetap aktif. Dan kalaupun industrinya saat ini, industri yang lagi di kategori kelompok fall, artinya memang tidak ada demand. Minimal dia sedang membangun namanya apa? Personal brand. Supaya apa? Ada banyak orang tahu mengenai saya, mereka tahu mengenai jasa dan produk dan service, solusi, nilai manfaat yang kuberikan, sehingga nanti di ujung terowongan ketika COVID-19 berakhir, waktu mereka membutuhkan produk di dalam kategori yang saya jual, they call me. Mereka menghubungi saya entah lewat email, entah itu mereka menghubungin saya di media sosial. Itu yang Mas Daryl yang harus kita lakukan. Jadi benar, attitude penting sekali. Baik, karena saya berpikir begini Pak Eloy, dari apa yang disampaikan sama Pak Eloy, fondasi dasarnya tadi yang pertama adalah cinta penjualan. Ini akan saya selalu katakan kepada smart yang memang bergelut di profesi ini Pak Eloy ya. Karena kalau udah cinta itu kan otomatis attitude akan membentuk mindset, akan ada goal fokusnya, hingga massive action-nya itu akan kelihatan gitu Pak Eloy ya. Oh ya. Ya. Tapi ini nggak lepas dari poin yang akan kita bahas nih Pak Eloy. Power sales tekniknya seperti apa gitu loh. Kalau cinta udah, kalau misalnya punya attitude oke, mindset-nya bagus, goal-nya udah di ujung, tapi nggak nguasain tentang
powerful tactics, sales tekniknya. Kita boleh siung gitu sesi terakhir, Pak Eloy? Wah, udah mau habis saja. Oke, lanjut, silakan. Boleh. Kita break dulu ya, Pak Eloy ya, izin ya. Siap, nanti kita sambung lagi Oke. di sesi yang terakhir. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, dan kita masih bicara masalah selling from home. Ya, ini part of work from home pastinya. Jadi jangan ngerasa kalau misalnya smart listeners yang berprofesi sebagai seorang sales itu ngerasa, aduh, pandemi COVID-19 ini betul-betul meluluhlantakan semua aspek. Faktanya memang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bisa jeli untuk melihat momentum, kita bisa melihat jeli bagaimana caranya Anda bisa tetap membangun personal branding, walaupun mungkin produk Anda itu bukan lagi produk yang memang diminati, karena demand and supply-nya itu sudah tidak ada. Tapi semangatnya untuk selling from home, membentuk personal branding inilah yang perlu tetap dijaga. Begitu, Pak Eloy ya? Betul, Mas Daryl, 100% benar. Ya. Baik, Pak Eloy, saya masih fokus ke 3 senjata utama sales warrior, walaupun minggu depan saya dapat bocoran kita akan bicara masalah powerful sales tekniknya. Betul, Mas Daryl. Jadi itu lebih kepada bagaimana sih kita itu bisa menjalankan namanya sales cycle dan kemudian bisa menghandle, mengelola sampai kepada bagaimana kita melakukan presentasi tetapi kita nggak bisa ketemu calon konsumennya. Bagaimana kita bisa mengelola keberatan tetapi ternyata kita nggak bisa bertemu dengan calon konsumennya karena semuanya melalui, let's say, entah itu MS Teams, Microsoft Teams, entah itu melalui Zoom seperti ini, atau melalui WhatsApp gitu. Dan sampai kepada closing kan, karena ya closing no money, no business baby. Jadi harusnya kalau smart listener sahabat Sonora mengikuti pembicaraan kita selama 3 series ini, harusnya itu udah cukup lah modal kita untuk memasuki transisi dari traditional selling kepada digital selling. Nah, minggu depan saya juga akan berbicara mengenai traditional sales funnel dan digital sales funnel. Itu corongnya itu loh. Gimana sih kita bisa mendapatkan yang namanya leads? Leads itu adalah bank data. Kenapa? Karena bagi seorang sales, database itu adalah seperti darah dalam tubuh. Tidak ada database, tubuh mati sudah. Jadi, gimana caranya? Kalau dulu kita melakukan pameran, kita itu canvassing, iya kalau masih ada bank data dari pusat yang disuplai ke kita. Tapi zaman sekarang, waduh, itu semua orang sales masih berusaha sendiri. Sebenarnya kita itu kalau saja mau, maka justru sekarang kita lebih mudah. Kenapa? Karena internet menolong kita untuk mendapatkan banyak dari database dan leads tersebut. Kalau kita mau belajar. Nah itu loh Mas Daryl, kenapa justru tadi kita memulai dengan fall in love dulu dah dengan selling. Iya toh. Yang kedua, spiritnya dong. Mesti ada yang namanya attitude-nya itu loh. Ya, kemudian mesti ada mindset-nya itu. Bahwa apa? Kita punya yang, kan dulu kita pernah berbicara, minimal kita ulang lah Mas Daryl. Bicara mengenai fixed mindset, kemudian growth mindset. Itu kan bicara mengenai, itu yang sangat dibutuhkan saat ini. Diajarkan oleh bernama Carol Dweck, bahwa ini kan skill. Di dalam kita jualan, minimal kita butuh skill itu kan. Kita butuh knowledge kan. Tentu di dalamnya nanti ada hubungannya dengan talent juga. Tetapi skill itu apakah kita mengatakan bahwa, wah, saya mah udah tua dah. Emang kalau saya jago internet marketing atau digital selling mah, dari dulu juga saya udah ngerjain. Udah, it's not for me. Nah, itu fixed mindset. Kalau udah begitu, Mas Daryl, waduh, itu bahaya sudah. Justru never stop learning. Maka kita embrace, rangkullah keterampilan baru ini, rangkullah yang namanya perubahan ini,
Dan ayo kita dengan mindset tersebut, kita pasti bisa melalui semua ini. Tentu dimulai dari apa? Informasi dan referensi yang masuk ke dalam pikiran kita. Maka hati-hati ya dengan status media sosial yang Anda ikutin. Hati-hati dengan kelompok WhatsApp group yang Anda itu join. Karena kalau di sana lebih banyak menggerutu, lebih banyak mengeluh, lebih banyak menyerahnya, Anda pasti akan ikut-ikutan. Ya, jadi itu yang kita sampaikan. Kemudian bicara mengenai goals tadi, ya pasti ini yang seringkali membuat kita tidak berhasil di dalam melakukan perubahan. Karena kita sendiri belum betul-betul memutuskan. Sebenarnya ini di ujung tahun inilah, ya, Desember lah. Katakan semua ini sudah selesai. COVID-19 kita dengarkan ya bulan Juni kita bisa lewatin. Ya kita doakan, kita optimis saja, ya toh. Yeah. Tetapi kalaupun ekonomi itu baru awal tahun depan benar-benar rodanya mulai bergulir lagi, kita mau mengatakan begini, oke, diriku yang seperti apa ya? Di 31 Desember 2020 itu goals. Nah, kalau Anda tidak making money, tidak making profit, setiap minggu masih ada goals dong. Saya itu minimal mengumpulkan 5 database baru. Yang kemungkinan nanti di bulan Januari, mereka punya keinginan untuk membeli mobil misalnya. Atau mereka punya keinginan untuk pergi jalan-jalan misalnya. Atau punya keinginan untuk berpindah, untuk mendapatkan rumah yang baru. Jadi, targetnya, goalsnya, bisa jadi bukan berhasil jualan dulu. Kalau memang ada di industri yang sekarang demand-nya itu lagi di dasar banget. Jangankan orang mau membeli produk Anda, dia untuk makan sehari-hari aja sekarang lagi kepikiran kok. Fine, it's okay. Goals-nya adalah kumpulkan 5 nama baru dulu saja yang sesuai dengan target pasar Anda. Oh, itu Mas Daryl nanti akan panen tuh di Januari yang akan datang. Nah, itulah smart listener, sahabat Sonora yang kita sampaikan, sehingga action penting. Tadi dimulai dengan attitude, lalu kemudian ada yang namanya belief, lalu kemudian ada yang namanya goals, lalu kemudian ada yang namanya apa? Action. Karena banyak orang yang, mohon maaf nih, Mas Daryl, bisa jadi ada pendengar setia kita selama bertahun-tahun dengerin kita, tapi never take action. Kenapa? Karena yang namanya hasil itu selalu buah dari tindakan. Jadi, kalaupun Anda cuma mendapatkan satu ide dari sesi hari ini, yang terpentingnya apa? Take action. Nah, waktu Anda take action, apakah selalu berhasil? No. Bisa jadi ternyata gagal lagi. Nah, di situ kita membutuhkan apa? Yang terakhir, nomor 5. Endurance. Apa itu? Spirit, pantang, menyerah. Jatuh 8 kali, bangun 9 kali. Dan selalu mengatakan begini, saya bisa menang lagi dengan kembali berdiri dan mencoba. Saya bisa menang dengan kembali berdiri dan mencoba. Nah, itulah the spirit of sales warrior. Kalau seorang sales punya ini, Mas Daryl, maka sekalipun di saat seperti ini, dia hadir di dalam industri yang sedang tidak ada demand-nya. Tapi nanti ketika kita melewati terowongan ini, dan tiba di ujung ada cahaya, dialah orang pertama yang akan memanen hasil dan berpesta. Oleh karena apa? Sudah prepared. Ya. Oke. Seperti itu, Mas Daryl. Ini tinggal 3 menit loh. Saya yakin minggu kedua pembahasan ini tuh banyak sekali konklusi yang menurut saya. Makanya saya mau berikan waktu 3 menit. Silakan Pak Eloy, kita ambil konklusinya agar para teman-teman di luar sana masih bisa selling from home. Terima kasih Mas Daryl, dan saya juga terus doakan Mas Daryl juga tetap sehat menjalankan puasa. Ya, dan teman-teman pendengar juga di saat-saat seperti ini selalu semangat menjalankan ibadahnya. Dan teman-teman, yang saya mau konklusikan sebenarnya adalah begini. Kita itu bersyukur kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Pertanyaannya adalah, lalu apa yang kita lakukan dengan kesehatan ini? Karena masih ada saudara-saudara kita di luar sana yang sekarang sedang terbaring sakit. Bahkan masih menghadapi, yaitu sakit karena COVID-19 ini.
Nah, kita doakan juga untuk pemulihan mereka, kesembuhan mereka, dan kita doakan juga untuk keluarga yang menemani mereka, karena itu pasti, wow, itu masa-masa yang sangat membutuhkan kekuatan ekstra. Baik secara fisik, tentu saja juga secara emosi dan secara spiritual. Jadi, mari sahabat sekalian, bagi kita yang masih diberikan kesehatan, mari kita bekerja aktif di rumah, tetap produktif, dan khususnya dalam sisi penjualan, kita sudah mengatakan selling from home. Belajarlah untuk mencintai profesi penjualan ini, karena semua kita adalah tenaga penjual. Yang kedua adalah miliki spiritnya. Nah, spirit tadi kita sudah sampaikan mengenai harus ada sikap positif, ya, dan itu pilihan kita. Mau tersenyum atau tidak tersenyum, itu pilihan kita. Yang kedua berbicara mengenai mindset. Nah, itu kita mesti punya growth mindset-nya. Apapun tantangannya, ayo kita rangkul, dan skill yang baru ini di digital era, ya kita belajar sama-sama. Mungkin tertatih-tatih, tidak apa-apa. Yang ketiga adalah goals. Kalau memang kita belum bisa mendapatkan penjualan, minimal goals-nya adalah kita membangun brand, ya, kita mendapatkan database 5 setiap hari, dan kemudian nanti supaya action dan endurance pantang menyerah, minggu depan kita lanjutkan untuk hal yang jauh lebih menarik. Dan yang paling terakhir, Mas Daryl, teman-teman semuanya cek di Instagram saya, karena ada public online seminar mulai besok pagi. Oke, baik. Pak Eloy, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini. Kami segenap yang bertugas mengucapkan terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat Pak Eloy dan juga keluarga, agar tetap bisa memberikan motivasi hebat setiap harinya untuk masyarakat Indonesia. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zalukhu katakan, yes I can, keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zalukhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.